Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan, Maeso Jenar yang dicurigai di sebuah kademangan harus berhadapan dengan para pengawal kademangan tersebut. Ternyata masalah belum selesai ketika Maeso Jenar sudah mengalahkan 2 orang dari pengawal kademangan tersebut. Sekarang muncul orang lain yang ternyata adalah pemimpin dari pengawal kademangan tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kisah pun berlanjut. Mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamannya yang baru saja didatangi oleh gerombolan yang menculik gadis-gadis. Dan Mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal kalau ada kemungkinan gerombolan penculik itu datang kembali. Tetapi saat itu Mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya. Ia segera menyerahkan trisulanya kepada orang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran. "Kisanak," kata Mantingan kepada Maeso Jenar dengan sopan, "aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya dan juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun. Tetapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhanmu. Maka perkenankanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki." Maeso Jenar sibuk menduga-duga dalam hati. Orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ. Menilik sikapnya sudah seharusnya kalau Maeso Jenar lebih berhati-hati melawannya. "Dan sekarang," sambung Mantingan, "awaslah, aku mulai." Dan sesudah itu benar-benar ia mulai menyerang. Langkahnya tetap ringan. Ia membuka serangannya dengan kaki, sedangkan kedua tangannya bersilang melindungi dada. Melihat serangan ini, Maeso Jenar terkejut. Ia kenal gerakan pembukaan ini. Ketika orang itu dipanggil namanya, sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pula lah yang berdiri di hadapannya. Bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya. Ia adalah dalang Mantingan dari Wonokerto, murid Ki Ageng Supit. Ia sering mendengar nama itu. Bahkan pernah tersebar kabar di Demak bahwa dalang Mantilang seorang diri dapat menangkap 3 saudara perampok dari Jarakah di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan satu nama Samber Nyowo. Gerak pembukaan ini jelas berasal dari Ki Ageng Supit yang meskipun belum setara dengan gurunya, tetapi Ki Ageng Supit juga mempunyai nama yang dikagumi. Tetapi Maeso Jenar tidak sempat berpikir banyak, sebab ia segera sibuk melayani lawannya yang bergerak menyambar-nyambar dengan gerakan-gerakan yang cukup tangguh. Akhirnya Maeso Jenar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar saja. Ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja. Untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya, ia harus ganti menyerang. Serangan Ki Dalang Mantingan semakin lama menjadi semakin hebat pula. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat, dibarengi gerak kakinya yang ringan cekatan. Sekali tangan Mantingan itu sudah berubah menyambar kening. Tetapi Maeso Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja.
Dan ia adalah murid Pangeran Handayaningrat yang juga disebut Ki Ageng Pengging Sepuh. Untuk melawan Mantingan, sengaja Maiso Jenar mempergunakan tanda-tanda khusus dari perguruannya, sebab jelas bahwa perguruannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh Mantingan. Segera Mantingan pun dapat pula mengenal tata berkelahi Maiso Jenar yang juga seperti ilmunya sendiri, mempunyai sumber yang sama, yaitu peninggalan almarhum Bratanjung yang diwarisi oleh Raden Alit yang sedikit bercampur dengan gerak-gerak penyerangan yang mantap dari Lembu Amisani. Tetapi yang ia tidak tahu dari manakah Maiso Jenar mempelajari tata berkelahi itu yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya. Itulah sebabnya Mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepandaiannya untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini, ia memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian sebagai angin ribut melanda lawannya. Hebat, pikir Maiso Jenar ketika ia menerima serangan bertubi-tubi dari Mantingan. Memang perguruan Wonokerto memiliki keistimewaan yang tak dapat diabaikan. Kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut, tetapi Ki Dalang Mantingan tidak menyia-nyiakan tiap kesempatan. Cepat ia maju dengan melancarkan gempuran-gempuran hebat. Rupa-rupanya Ki Dalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya. Bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti Gagak Ijo dan Baurekso. Demang Penanggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahui benar-benar asal-usulnya itu mendapat cedera. Sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri, apalagi kalau benar-benar ia orang Istana Demak. Tetapi di samping itu, Demang Penanggalan sangat sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit, serangan-serangan Mantingan menjadi semakin dahsyat dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkekang lagi. Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangannya sekaligus mengalah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Maiso Jenar, cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya dengan kaki yang mengarah ke perut Maiso Jenar. Melihat perubahan itu, Maiso Jenar terpaksa meloncat mundur. Tetapi Mantingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka demikian Maiso Jenar meloncat mundur, disusulnya pula dengan kaki yang lain. Setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya Maiso Jenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan-serangan Mantingan akan menjadi sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga terasalah tumit Mantingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat sehingga tubuh Maiso Jenar bergetar dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun Maiso Jenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini Maiso Jenar menjadi agak panas juga. Karena itu ia berketetapan hati untuk melayani Ki Demang Mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi.
maka segera geraknya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula, dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Ki Dalang Mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya, maka segera ia sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi, tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah lawannya menghendaki pertempuran itu akan berlangsung mati-matian. Dan memang sebenarnya lah demikian. Serangan-serangan Maeso Jenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Bagaimanapun kukuhnya batu-batu karang tebing, namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalang Mantingan mengeluh dalam hati. Sebagai seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi. Dan yang kemudian terjadi adalah Ki Dalang Mantingan mulai tampak terdesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawan, meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Tubuh Mantingan terasa nyeri sekali. Meskipun demikian, ia bukanlah Mantingan kalau sampai ia menyerah. Demang Penanggalan semakin kebingungan. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Bagaimanapun ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk Kademangan sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu, hampir di luar sadarnya ia meloncat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat Mantingan, namun karena pengalamannya, maka Demang tua ini tampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Maeso Jenar dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga.